Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayep Ahakisa, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musi Banyuasin dari SMK Negeri 2 Sekayu. Di video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 14 budaya positif, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi menurut Diane Goosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang menyadari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kemudian, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang terakhir yaitu, guru akan bergeser pemikiran dari stimulus respon menjadi proaktif. Pada tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Kemudian, murid juga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini adalah contoh kasus 1. Reza sering bermain game di HP hingga larut malam, sehingga ia seringkali mengantuk dan sampai tertidur saat pembelajaran di kelas sedang berlangsung. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Masuk ya? Oke, silakan duduk. Baiklah Eja, pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih Eja sudah datang di ruangan Bapak. Eja pasti sudah tahu kenapa Bapak panggil. Nah, sekarang Bapak ingin mendengar Eja bisa ceritakan kejadian yang sebenar-benarnya. Coba ceritakan. Ya, Pak, terima kasih. Saya minta maaf, Pak. Saya tadi tertidur saat jam pelajaran Bapak di kelas. Saya sudah sangat mengantuk, Pak. Bapak tidak marah. Bapak tahu manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, namun bukan itu intinya. Maksud Bapak memanggil Eja, kita berdua berbicara agar kedepannya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Kira-kira Eja bersedia nggak? Ya, Pak, bersedia. Oke, sekarang Bapak ingin mendengar. Coba Eja ceritakan kenapa Eja bisa ngantuk. Ya, Pak. Saya semalam tidak tidur, Pak. Saya bermain game online, Pak, sampai larut malam. Kenapa kamu melakukannya sampai tidak tidur itu? Karena kota yang saya miliki hanyalah kota malam, Pak. Saya paham. Jadi kamu bermain game di malam hari karena kamu hanya mempunyai kuota Malam. malam. Ya. Kenapa membeli kuota malam itu? Karena harga kota malamnya lebih murah, Pak. Harga kuota malam tuh lebih murah.
Oke, menurut Eja, ada gak cara yang lain? Eja bisa tetap bermain game, bisa tidur tepat waktu, sehingga besoknya Eja tetap bisa belajar semangat di kelas. Coba pikirkan. Saya tidak tahu, Pak. Saya bingung. Oh, Eja bingung ya. Iya, Oke, kalau Eja bingung, sekarang Bapak mau mengingatkan Eja tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak mau nanya, kira-kira perbuatan Eja tidur mendengkur di kelas, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? tidak, Pak. Tidak. Nah, kalau tidak sesuai, keyakinan kelas mana yang Eja langgar tadi coba? Menghormati guru, Pak. Menghormati guru. Terus, Menghormati teman-teman di kelas. menghormati teman. Ada lagi nggak? Disiplin. Disiplin. Nah, Terus apa lagi? untuk fokus terhadap pelajaran di kelas. Nah, fokus saat belajar Di kelas, Pak. Nah, dengan tidur tadi, Eja fokus nggak belajar? Tidak, Pak. Oke. Jadi, menurut Eja, Eja tadi melanggar nggak keyakinan kelas? Melanggar, Pak. Melanggar. Bagus sekali Eja. Bapak senang kamu tadi memahami bahwa kamu melanggar keyakinan kelas. Nah, menurut kamu, tadi kamu seharusnya gimana? Iya, Pak. Seharusnya saya tidak tidur di kelas, Pak. Oke, jadi tadi seharusnya kamu tidak tidur di kelas. Bapak mau nanya, supaya tidak tidur di kelas, kira-kira apa yang kamu lakukan? Mesti kamu lakukan ke depan. Saya harus bisa mengatur waktu tidur, Pak. Jangan bermain game larut malam. Luar biasa Eja. Jadi kamu sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan kamu tadi. Tapi, Pak, saya khawatir saya tidak bisa melakukannya. Oh, jadi Eja khawatir. Sekarang Bapak mau nanya nih, kira-kira di masa depan Eja mau jadi seperti apa? Masa depan, Pak. Iya, masa depan. Maksudnya ketika Eja sudah dewasa, Eja mau jadi seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat dan bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar saya. Bagus sekali. Jadi Eja ingin menjadi orang yang bermanfaat dan bisa membahagiakan orang-orang di sekitar. Nah, keren itu Eja. Jadi mulai sekarang ke depannya, kamu harus fokus belajar. Dengan fokus belajar, kamu akan punya pengetahuan, punya pengalaman, dan punya keterampilan. Yang kelak itu sangat berguna di masa depan untuk Eja. Sehingga Eja nanti bisa bermanfaat dan bisa membahagiakan orang-orang di sekitar Eja. Ya. Nah, solusi Eja tadi sudah benar. Jadi dengan membatasi bermain game di HP, Eja bisa tidur lebih awal. Dengan tidur lebih awal, besoknya Eja bisa mengikuti pelajaran di kelas dengan segar bugar. Baik, Pak, saya akan menjaga keyakinan saya. Saya akan menjadi lebih baik dan menjaga waktu untuk tidur di malam hari. Bagus sekali Eja. Alhamdulillah. Silakan solusi itu bisa kamu jalankan mulai hari ini. Bapak harap besok kamu bisa belajar semangat dan tidak mengantuk lagi di kelas. Tetap semangat, tetap fokus saat belajar, ya kan? Iya, Pak. Oke, terima kasih Eja sudah berbicara dengan Bapak. Sekarang silakan Eja bisa bergabung kembali ke kelasnya. Ya, Pak, terima kasih. Saya izin pamit untuk keluar ruangan untuk kembali belajar di dalam kelas, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fernando, siswa kelas 11 TKJ 2 SMK Negeri 2 Sekayu. Saya merasa senang dapat binaan dan bimbingan dari Pak Yayem, di mana saya bisa mengetahui di mana letak kesalahan saya dan bagaimana cara mengatasi kesalahan tersebut agar bisa kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Wulan tidak terima pekerjaan rumahnya selalu dicontek oleh temannya. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya, sehingga bertengkar dengan temannya sampai menggebrak meja. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Silakan duduk Wulan. Terima kasih, Pak. Wulan, tadi Bapak dengar dari ketua kelas, katanya kamu ribut sama Putri ya? Iya, Pak. Habis saya kesal sih.
Kamu kesal kenapa? Putri selalu mencontek pekerjaan rumah saya. Bukan hanya PR, tapi tugas lainnya juga, Pak. Oh, jadi seperti itu. Wajarlah kalau kamu kesal. Bapak juga pasti akan melakukan hal yang sama. Iya, Pak. Apa yang kamu lakukan dengan Putri? Saya marah-marah. Tanpa sadar saya menggebrak meja, Pak. Kamu melakukan seperti itu, pasti ada alasannya. Iya, Pak. Masa saya diam saja? Saya sudah bersusah payah mengerjakan PR dan tugas lainnya. Sedangkan Putri mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Wajarlah kamu marah dan kesal karena kamu tidak terima pekerjaan rumahmu dicontek oleh Putri. Bapak sangat menghargai tindakanmu untuk tidak berbuat jauh lebih buruk dari itu, seperti memukul. Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita pikirkan bersama, apakah tindakanmu menggebrak meja itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Pak. Menurutmu, saling menghormati antar teman itu penting tidak buat kamu? Penting, Pak. Nah, kalau penting, kira-kira ke depannya kalau kamu marah-marah kembali, keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan? Saya harus bisa bersabar, Pak. Harus bisa bersabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bisa bersabar dan menahan amarah saya, Pak. Kalau saya dicontekkan lagi, saya akan melaporkan ke guru mata pelajaran atau wali kelas. Bagus sekali, Wulan. Tindakanmu itu sudah sangat tepat. Bapak bangga dengan kamu. Semangat belajar ya. Iya, Pak. Oke, sekarang kamu boleh kembali ke kelas kamu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Agustin, siswi 11 TKJ 2 SMK Negeri 2 Sekayu. Saya sangat senang mendapatkan binaan dan bimbingan dari Pak Yayep yang membuat saya tahu kesalahan saya dan bagaimana cara saya mengatasi masalah itu supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi segitiga restitusi bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna serta menanamkan nilai-nilai keyakinan yang positif sehingga diharapkan dapat memunculkan motivasi dari dalam diri siswa untuk berubah, lebih menghargai dirinya sendiri, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.